Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه وسلم زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضى الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وإمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب أن الله الكريم يعلي درجاته في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع قراباتنا وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقرابتنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه أم القرآن. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya kitab Syarah Al-Hikam yang pakai PDF nomornya nomor 70, yang pakai cetakan kitab nomornya 38. Ini jamaah rumahnya nggak ada kebanjiran kan ya? Apa ngkong doang? Nggak pernah. Jadi kalau pengen rumah kita kagak kebanjiran gampang ya, jual rumahnya. Jadi kagak punya rumah kita, nggak pernah kebanjiran jadinya. Labar Rijal teman-temannya pada kemana? Banyak yang absen malam ini kehujanan. Udah ketemu semua bacanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi 'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa kana Tauri radhiyallahu anhu yaqul man asharon nasa darahum wa man darahum ra'ahum wa man ra'ahum waqa'a fima waqa'u fihi fayahlaku kama halaku. Itu dia bacanya. Dulu wakana Tauri, dulu Imam Sufyan At-Tauri radhiyallahu an, beliau berkata, man asharon nasa darahum, orang yang bergaul dengan masyarakat, darahum, pasti berusaha agar masyarakat mencintai dia. Pasti berusaha agar masyarakat mencintainya. Berusaha membuat senang masyarakat begitu. Orang yang bergaul dengan masyarakat pasti mereka akan berusaha membuat senang masyarakat, nyenengin masyarakat. Awor.
Atau kalau nyenengin jadi positif ya. Kalau membuat seneng masyarakat sama dia baru negatif itu. Atau kalau bahasa Ustaz Satirnya biar laku gitu. Biar laku. Biar banyak undangannya, banyak yang seneng sama dia, banyak yang manggil. Waman darohum ro'ahum, dan orang yang berusaha membuat masyarakat seneng sama dia, ro'ahum, pasti ujung-ujungnya akan berbuat ria. Karena ngapain aja niatannya biar masyarakat resep sama dia. Kalau yang jadi guru gimana caranya biar jamaah seneng sama dia gitu. Makanya diatur apa aja sama jamaah ngikut-ngikut aja. Kagak enak saya sama jamaah begitu. Karena kagak enak. Apa sih? Nah, temen juga begitu. Kalau kita pengen disenengin temen, tuh apa aja yang temen pengen ya kita ikutin. Makanya ujung-ujungnya jadi riak mulu. Isi-isi kagak enak, isi-isi kagak enak saya. Itu kagak enak. Wa man darahum ro'ahum, dan orang yang berusaha membuat masyarakat seneng sama dia, pasti ujung-ujungnya dia akan berbuat riya. Wa man ro'ahum waqa'a fima waqa'u fihi, dan orang yang berbuat riya kepada masyarakat pasti ujung-ujungnya akan mengerjakan apa yang dikerjakan masyarakat. Ya Bang Ipul biar terus dipakai jadi imam masjid kan, ujung-ujungnya itu ngikutin dah cara sholat jamaahnya. Biar kata cepet dah, yang penting masih dipakai begitu. Ujung-ujungnya pasti dia akan ngikutin apa yang dikerjakan oleh masyarakat. Biar disenengin. Fayah laku kama halaku, ujung-ujungnya dia akan celaka seperti celakanya mereka. Apa? Itu resikonya. Orang yang bergaul sama masyarakat pasti, meskipun nggak semua, pasti mereka berusaha agar masyarakat seneng sama dia. Dan orang yang berusaha agar masyarakat seneng sama dia, ujung-ujungnya ngapain aja alasannya karena kagak enak. Ria. Dan orang yang ria pasti akan mengerjakan apa yang dikerjakan masyarakat. Dan ujung-ujungnya dia akan celaka bersama-sama dengan masyarakat. Apa sih? Udah tuh, jelas. Apa Mas? Kalaupun kita bergaul di masyarakat, tetap kita harus punya prinsip hidup yang jelas, biar gak gampang kebawa jadinya. Apa itu? Kalau kita nggak punya prinsip, ujung-ujungnya ya begitu, gampang kebawanya. Apa sih? Wa kana ba'dul hukama yaqulu la tu'akhi minan nasi may yataghayyaru 'alaika fi arba'in
inda ghadabihi wa ridahu wa inda tam'ihi wa hawahu. Dan sebagian orang bijak berkata, jangan kamu berteman, berkawan dengan orang-orang yang suka berubah dalam 4 kondisi. Jangan berteman sama orang yang suka berubah dalam 4 kondisi. Amor. Apa? Ini tips memilih sahabat, memilih kawan. Yang pertama, inda ghadabihi, ketika dia marah. Kalau kata Bang Ipul, ya urup kalau kita lagi marah berubah mah. Cari temen meskipun dia lagi marah banget sama kita, tetap perlakuannya ke kita sama sebelumnya. Apa cek? Susah amat teman nyarinya. Apa guys? Bang Kis marah banget sama saya, tapi asal saya datang tetap dikopiin, dikasih nasi, gitu. Pulangnya diongkosin. Cari temen yang begitu gitu. Apa maksud? Jangan berteman sama orang yang berubah ketika dia marah. Waridohu, dan berubah juga ketika dia seneng. Kalau lagi seneng sama kita, abis kita dipuji mulu. Oh Bang Ipul itu orangnya, wah beneran dah, guji banget gitu. Biar lagi marah mah abis semua aib kita dibongkar-bongkarin gitu. Rahasia kita diumbar semua udah. Lagi seneng mah dibelain sampai kayak apa tahu. Giliran kesel dikit aja, marah dikit, habis semua kesalahan kita dibongkar-bongkarin atau sama temen. Apa aja? Jangan berteman sama orang kayak begitu. La tu'akhi minan nasi may yataghayyaru 'alaika fi arba'in. Jangan sampai berteman sama orang kayak begitu. Lagi seneng mah kita dipuji-puji mulu, udah lagi marah, kesel dikit, habis kita dikata-katain apa aja. Bang Tony namanya gitu. Ya lagi seneng mah kemana-mana yang diomongin kebaikannya, giliran kesel dikit kemana-mana yang diomongin kesalahannya mulu. Jangan berteman sama orang begitu. Wa inda tam'ihi wa hawahu, dan jangan berkawan dengan orang-orang yang berubah ketika dia mengharapkan sesuatu, juga ketika menginginkan sesuatu. Kalau lagi ada pengennya baik buat sama kita, lagi ada pengennya. Giliran udah kelar, yang dipengenin udah dapat, udah lupa aja. Gitu. Jangan berteman sama orang begitu. Kalau lagi ada pengennya mah perlakuannya ke kita romanya istimewa banget, begitu kepengenannya udah kelar, udah sukses, udah hasil, udah ditinggal. Tempat tuh patokannya. Jangan berteman, jangan berkawan dengan orang-orang yang berubah ketika dia marah dan ketika dia senang. Juga jangan berkawan dengan orang-orang yang berubah ketika ada yang diharapkan dan ada yang diinginkan. Apa itu? Li'anna hadhil ma'ani tataghayyaru lahat
at-taba'u lidukhulid dharari minha 'alan nafsi wa faqdil intifa'i. Karena hal-hal yang dijelaskan ketika marah, ketika senang, ketika ada yang diharapkan dan ketika ada yang diinginkan, tatagayyaru lahat taba'u atau taba'a boleh ya. Tatagayyaru lahat taba'u akan merubah tabiat karena hal-hal yang disebutkan tadi bisa merubah tabiat seseorang gara-gara hal itu. Jarang orang yang meskipun lagi marah tetap perlakuannya baik kayak biasanya, jarang. Ya banyakan mah yang tadi. Kalau lagi seneng mah romannya baik banget. Giliran marah dikit aja. Atau kagak cocok dikit aja udah langsung. Lidukhulid dharari minha 'alan nafsi, karena potensi masuknya hal-hal yang membahayakan kepada diri kita sangat besar. Wa faqdil intifa'i, dan juga hilangnya hal-hal yang bermanfaat. Berteman sama orang yang kayak begitu bisa jadi malah menghilangkan manfaat dari berkawan dan bahkan lebih banyak menimbulkan hal-hal yang membahayakan. Udah tuh. Mencari orang-orang yang istilahnya meskipun kondisinya kayak apapun tetap perlakuannya baik kepada kita. Apa? Jelas itu? Bang Arif jelas? Majudin udah? Mau jawaban kalian namain enggak? Wa qala fi mawdi'in akhara man kana naziron fi ukhuwati akhihi aw fi suhbatihi likasrati a'malihi aw waqifan ma'a akmali ahwalihi dalla ala jahlihi bihadhihi tariqi allati tanfadu ila tahqiqi li annaha tahulu. Dan orang bijak itu juga berkata dalam kesempatan yang lain, atau bisa juga kita kembalikan ke Imam Ats-Tsauri ini ya. Man kana naziron fi ukhuwati akhihi aw fi suhbatihi likatrati a'malihi. Orang yang dalam memilih kawannya atau memilih sahabatnya, dia memandang kepada banyak amal ibadahnya, awaqifan ma'a akmali ahwalihi, atau mengacu kepada sempurnanya perilaku orang itu, dalla ala jahlihi bihadhihi tariqi, itu menunjukkan betapa bodohnya orang itu terhadap thariqah ini. Allati tanfaldu ila tahqiqi, yang thariqah ini mengacu kepada hakikat. Amr.
Paham itu? Belum? Yang mana yang belum paham? Apa Ustaz? Hah? Lah, saya itu kagak paham ya. Mang Judin kagak paham itu? Belum? Mang Joban belum paham? Nah, orang-orang jadi saya yang paham dewek-dewek. Thariqah itu selalu membahas masalah hati. Yang dinilai oleh thariqah bukan bagian zohir seseorang, tapi yang dinilai itu bagaimana kebersihan hatinya. Makanya ketika kita memilih seorang sahabat atau seorang kawan, jangan cuma mengacu kepada banyak amal ibadah zohirnya doang. Apa? Atau mengacu kepada perilaku zohirnya. Karena zohir mah bisa menipu. Bisa jadi kelihatannya luarnya mah baik, tapi dalamnya kurang cakep. Maka kalau mengacu kepada banyaknya amal ibadah yang dia kerjakan atau mengacu kepada perilaku zohirnya, berarti orang itu bodoh tentang thariqah, nggak paham tentang thariqah. Karena yang dinilai oleh dalam thariqah itu batinnya, hakikatnya. Bisa jadi meskipun kelihatannya orang itu ibadahnya sedikit, sholat cuma yang fardu doang, zikir juga sedikit kelihatannya. Bisa jadi dia lebih baik dibanding orang-orang yang kelihatannya sholatnya banyak, sholat sunnahnya banyak, perilakunya romannya kelihatannya baik. Bisa jadi. Karena yang dinilai oleh thariqah masalah hati. Dan hati kita nggak ada yang tahu, hanya orang itu dan Allah yang tahu. Makanya kita kadang-kadang suka banyak ketipunya di situ, karena kita hanya mengacu kepada zohir seseorang. Abang guys. Li'annaha tahulu, karena yang namanya banyak amal ibadah zohir atau perilaku zohir itu mau bisa berubah. Li'annaha tahulu, itu bisa berubah. Bisa jadi dia rajin sholat sunnah, rajin wirid segala macam. Tahu-tahu ada yang lagi dipengenin kan gitu. Bisa jadi. Karena bisa berubah itu mah. Ntar pas begitu yang dipengenin udah dapet, udah wiridnya berhenti, sholat sunnahnya berhenti. Gitu. Abang guys. Wa innamal amalu ala haqaiqil qulubi li'annaha tabitatun fil usuli. Sesungguhnya amal ibadah yang dinilai itu ala haqaiqil qulubi, dinilai di atas hakikat hati seseorang. Amal sesungguhnya yang itu. Li'annaha tabitatun fil usuli, karena amal hati mah mantep di dalam hati. Sabitatun fil usuli. Kalau amalia zohir masih banyak kemungkinan berubahnya. Makanya yang dinilai hatinya. Dan orang yang isik-isik nilai seseorang dari tampilan luarnya, berarti dia nggak paham tentang thariqah. Udah.
Abang Adi, jangan melihat sesuatu dari tampilan luarnya. Don't judge the book by its cover gitu. Bahasa Jawanya bukan. Jangan menilai buku hanya dari sampulnya. Bisa jadi sampulnya kelihatan cakep, tapi dalamnya mah. Terus sebaliknya bisa jadi sampulnya mah ya asal-asalan biasa-biasa aja, tapi dalamnya penuh dengan makna. Awan bahasa Yaman, don't judge the book by its cover. Apa? Yang nilai hatinya. Nah, kita jangan suka ketipu. Lagi-lagi orang toriko itu yang dinilai hatinya, bukan amalia zohirnya. Jangan suka ketipu. Fa in iktarona ila jahlihi naqsu ma'rifatil ukhuwati dakhala alaihi tazayyunu lahu wat tasannu'u indahu lita'luwa manzilatuhu wa yahsuna indahu ataruhu fayudkhiluhu dzalika fi syirki wa yukhrijuhu syirku an haqiqatit tauhid fatazillu qadamun ba'da tubutiha wa yasqutu min aini maulahu fala yatawallahu. Kemudian jika kebodohannya tentang thariqah itu diiringi dengan ketidakpahamannya tentang inti dari persaudaraan, dari pertemanan, dakhala alaihi tazayyunu lahu, maka dia akan disusupi oleh sifat kepura-puraan, wat tasannu'u indahu, dan berusaha terlihat bagus ketika di hadapan kawannya. Pura-pura. Apa? Ini pura-pura bagus. Karena emang kita tahu teman itu yang dinilai hanya tampilan zohirnya, ujung-ujungnya ketika lagi sama teman kita berusaha tampil sebaik mungkin. Tutur katanya diatur sedemikian rupa, pakaiannya dirapihin. Pura-pura. Apa sih? Lita'luwa manzilatuhu, agar posisinya menjadi tinggi di hadapan kawannya itu. Wa yahsuna indahu ataruhu, dan menjadi bagus namanya di hadapan kawannya itu. Fayudkhiluhu dzalika fi syirki, pada akhirnya hal itu menyebabkan dia terjerumus ke dalam syirik. Karena ngapain aja bukan lagi karena Allah, karena teman, biar dikata bagus sama temennya, bukan karena Allah lagi. Apa itu? Makanya buang kepura-puraan, begitu itu. Ya salah satunya yang diajarin Buya ya seperti itu, nggak ada kepura-puraan. Mau itu orang nilainya bagus atau kurang bagus, tetap beliau ya begitu aja udah, nggak peduli lagi ya sama penilaian orang, nggak pakai pura-pura. Apa Ustaz? Apa Adi? Jangan pura-pura gitu.
Abang Ibu. Fayukhrijuhu syirku an haqiqatit tauhidi. Maka ujung-ujungnya syirik yang ada dalam hatinya akan membuat dia keluar dari hakikat tauhid. Berawal dari kepura-puraan, ujung-ujungnya ngapain aja dalam segala aktivitas dia niatkan agar dia dianggap bagus oleh temannya, terjerumus ke dalam syirik, dan akhirnya syirik itu membuat dia keluar dari hakikat tauhid. Hah? Lah kagak terasa mau aja. Hah? Dianggapnya bener banget. Apa sih? Fatazillu qadamun ba'da tubutiha. Maka kakinya tergelincir setelah sebelumnya mantap di atas tauhid. Wa yasqutu min aini maulahu, dan dia jatuh dari pandangan Tuhannya. Yang tadinya dinilai mulia oleh Allah karena dirusak oleh syiriknya, sehingga jatuh penilaiannya di hadapan Allah. Itu berawal dari kepura-puraan. Fala yatawallahu, maka tidak lagi Allah membimbing orang itu. Li'annan nafsa mubtalatun bihubbit tana'i wal madhi wa itbatil manzilati bi izharil wasfi. Karena nafsu itu kecenderungannya adalah mereka cinta terhadap pujian dan sanjungan dan mendapatkan posisi yang tinggi dengan menzohirkan sifat-sifat baik. Itu nafsu kecenderungannya. Makanya buat orang-orang yang sudah bisa mengendalikan nafsunya, mereka nggak peduli lagi mau itu masyarakat memuji kayak, mau itu masyarakat menghina kayak, mereka nggak peduli lagi. Selama dia yakin apa yang dijalani tidak keluar dari syara, tidak melanggar hukum-hukum Allah, ya terus aja di jalan. Begitu. Abu fayakunu hadas sahibi hina idin min as'amin nasi alaihi wa adarrahum lahu. Atau kalau mau ikut ke as'ami wa adarrihim lahu. Maka jadinya sahabat yang seperti ini, kawan yang seperti ini, termasuk orang yang paling beracun untuk dirinya dan paling berbahaya. Gara-gara dia tauhid kita bisa hilang gitu. Apa itu? Makanya jangan cari teman yang hanya menilai kita dari tampilan zohir gitu. Karena gara-gara itu tauhid kita bisa hilang. Jatuh ini. Cari teman yang betul-betul paham tentang toriko, yang betul-betul paham tentang hati. Kalau kita berteman sama orang-orang yang hanya memandang sisi zohir, ujung-ujungnya kita jadi banyak pura-puranya. Kalau kita banyak pura-puranya, ujung-ujungnya ngapain aja tujuannya agar dianggap cakep oleh teman kita. Kalau sudah begitu, berarti kita sudah syirik dan keluar dari hakikat tauhid yang sesungguhnya. Makanya teman yang kayak begitu min as amin nasi, termasuk orang yang paling beracun buat kita.
Apa sih? Wa yasiru ahaduhuma bala'an ala sahibihi. Dan jadinya salah satu keduanya itu merupakan musibah bagi sahabatnya. Kita berteman sama dia, musibah buat kita. Dia berteman sama kita, musibah buat dia. Kita mah yang penting hati, dia yang penting penampilan. Repot jadinya. Asal kita ngerjain sesuatu yang menurut dia kagak cocok, langsung dia komentarin. Jadi ya berbahaya buat dua-duanya jadinya. Buat kitanya berbahaya karena takut muncul kepura-puraan. Tuh, buat dia berbahayanya karena ujung-ujungnya jadi banyak komentar, jadi banyak menilai, jadi ngotor-ngotorin hati dia. Jadi berbahaya dua-duanya jadinya. Fal yufarikhu hina idin, maka hendaknya segera putuskan persahabatan, perkawanan dengan orang-orang yang seperti itu, yang hanya menilai sesuatu dari tampilan luar. Apa bagus? Atau bahasa kita gampangnya mah, putuskan perkawanan dengan orang-orang yang isi-isi komentar, putuskan. Karena berarti dia hanya memandang sesuatu dari tampilan zahir. Li'annahu jahilun, karena orang yang begitu sangat bodoh. Sangat bodoh. Orang jahil. Jangan temenin udah orang jahil. Berarti dia tidak memahami itu hati. Fala yashabuhu, maka jangan bersahabat dengannya. Li'annahu yajidun nuqsana bisuhbatihi. Wa tadkhulu alaihil afatu bimuqaranatihi. Karena kita akan mendapatkan kekurangan, akan jadi berkurang kadar diri kita ketika kita bersahabat dengannya. Dan kita akan mendapatkan malapetaka dengan berkawan dengan orang itu. Apa itu? Jadi ciri-cirinya gampang ya. Kalau pengen ngebedain antara orang yang banyak ilmunya dan orang bodoh gampang. Kalau orang bodoh, mereka hanya melihat sesuatu dari tampilan luar. Sedangkan orang yang banyak ilmunya, mereka memandang sesuatu dari hakikat hatinya. Kalau orang bodoh memandang sesuatu, Kalau orang bodoh suka mengomentari apa saja yang tidak cocok menurut pandangannya. Kalau orang alim, orang yang berilmunya, lebih memilih diam. Gampang ciri-cirinya. Wal yanfarid binafsihi wa yasduqu fi halihi aliyatan kanat audaniatan.
wadi'atan kanat aw rafi'atan. Maka hendaknya dia menyendiri dibanding dia berteman sama orang-orang yang hanya melihat tampilan luar kita, mendingan kita menyendiri. Apa Ibu? Wa yusaddiq fi halihi aliyatan kanat audaniatan. Dan dia perbaiki sifat dirinya aliyatan kanat audaniatan. Baik itu yang sudah tinggi ataupun yang masih rendah. Wadi'atan kanat aw rafi'atan. Baik itu yang masih di bawah atau yang sudah di atas. Aliyatan kanat audaniatan, baik itu yang mulia ataupun yang hina, yang rendah ataupun yang tinggi. Udah, kita sibuk aja perbaiki diri kita. Dibanding kita berteman sama orang-orang yang hanya melihat tampilan luar sesuatu, kemudian kita perbaiki diri kita. Udah, cukup. Min ghairi muqarabati ahadin, tanpa dekat dengan seseorang pun, wala mubayanatihi, dan juga tidak memutuskan hubungan dengannya. Ya karena enggak buat teman, berarti enggak memutuskan hubungan dong. Udah kita sibuk sendiri aja. Daripada kita sibuk dengan penilaian orang-orang di sekitar kita, mendingan kita sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri. Biarin aja orang mau nilai apapun, ya itu mah terserah mereka. Kita jangan sampai sibuk dengan itu. Apa sih? Ya kadang penyakit zaman sekarang kan begitu, gampang menilai dan gampang komentar. Apa itu? Oh jangan dah, jangan berteman sama orang seperti itu, yang isik-isik komentarin kita, isik-isik nilai kita, jangan. Dan kita juga jangan terpengaruh. Kita sibukkan aja diri kita untuk memperbaiki diri. Kira-kira masih ada yang kurang pas belum di diri kita. Enggak usah sibuk ngurusin penilaian orang. Fahuwa khairul lahu wa ahmadu akibatan, dan itu lebih baik untuknya dan lebih terpuji untuk masa depannya. Intah. Abu Ustaz. Ya, karena yang namanya penilaian orang mah nggak bakal ada habisnya. Kalau kita turutin aja, cuma capek doang. Ya Ustaz ya. Ya kan dari dulu udah dicontohin tuh sama Buya kan. Analoginya kayak orang bapak sama anak naik kuda kan begitu contohnya. Itu nggak bakal ada kelarnya itu. Oh. Ada bapak sama anak punya kuda rada kecil, dinaikin berdua, orang-orang lihatnya tuh orang kagak punya pikiran pisan, kuda kecil begitu dinaikin berdua. Bapaknya denger, ya udah tong, lu di atas ya, babak nuntun. Orang nilainya lain lagi, itu anak durhaka bener bapaknya. Dia naik kuda, boy suruh nuntun begitu. Gantian tong, bapak yang naik dah, lo yang nuntun. Orang nilainya lain lagi. Bapak kagak ada pikirannya, dia naik kuda, anak suruh nuntun begitu. Ayo datang kita tuntun bareng-bareng berdua. Emang orang geblek punya kuda buat naikin begitu.
Iya, makanya kalau kita ngikutin komentar orang, ngikutin penilaian orang, nggak bakal ada habisnya. Kita begono, kata dia begono. Kita begini, kata dia begono. Ya, kagak ada habisnya udah. Yang penting buat kita sibukkan diri kita untuk memperbaiki diri tanpa peduli penilaian orang. Udah. Abang, gitu. Biarin Bang Jamal mau bilang apa kek, gitu. Nggak usah dipeduliin. Mau komentar apa kek, mau nilai kayak apa kek, biarin gitu. Apa aja Bang? Karena orang-orang yang seperti itu berarti menandakan bahwa dia tidak paham tentang thoriqoh. Udah. Gitu. Orang-orang yang hanya menilai sesuatu dari tampilan luarnya berarti dia tidak paham tentang thoriqoh. Wa yadullu ala iradati sahibil kitabi li hadzal ma'na alladzi dzakarnahu fit tanbihi ala qaulihi la tashab man la yunhiduka haluhu ma aqabahu bihi min qaulihi wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu. Dan menjadi petunjuk atas apa yang diinginkan oleh pengarang kitab ini tentang makna ini yang telah kami jelaskannya di dalam peringatan atas ucapan beliau la tashab man la yunhiduka haluhu, jangan kamu bersahabat dengan orang-orang yang perilakunya tidak mendorong dirimu untuk lebih baik, ma'aqabahu bihi min qaulihi wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluhu, yaitu kalimat yang mengiringinya dari ucapan Tuhan musonib wala yadulluka 'ala Allahi maqaluh, dan ucapannya tidak mengajak dirimu, tidak menuntun dirimu untuk lebih dekat kepada Allah. Fayakunul halu wal maqalu mutanasibaini fi kauni kulli wahidin minhuma muta'alliqan billahi ta'ala ubudiyatan wa dilalatan. Maka jadinya perilaku dan ucapan merupakan dua hal yang saling terkait, dari sisi bahwa masing-masing dari dua hal itu, baik itu perilaku dan ucapan, kedua-duanya berhubungan dengan Allah Ta'ala secara pengabdian dan secara dalil. Dari sisi pengabdian juga dari sisi dalil petunjuk. Kalau mau berteman, cari teman yang perilakunya atau ucapannya sesuai dengan perilakunya, perilakunya sesuai dengan ucapannya. Apa yang dia ucapkan memang betul-betul dia kerjakan, dan apa yang dia kerjakan itu yang dia ucapkan. Cari teman yang begitu. Karena dua-duanya saling terkait. Ngomong doang kagak ada penerapannya, juga omong kosong. Dua-duanya. Qala Sahal bin Abdullah radhiyallahu an ihdar suhbata talatati asnafin minan nasi. Imam Sahal bin Abdullah radhiyallahu an berkata, hindari olehmu bersahabat dengan 3 kelompok orang. Jauhi 3 kelompok orang. Jangan sampai kita berteman sama salah satu dari 3 kelompok ini. Yang pertama al-jababiratul ghafilin,
para penguasa yang lalai, orang-orang yang punya jabatan tinggi tapi lalai. Wal qurra'il mudahinin, orang yang cuma pinter ngomong tapi banyak pura-puranya. Asal katanya duhnun itu semir. Jadi orang-orang yang pintar tapi suka nyemir. Dia poles dirinya biar kelihatan cakep di mata masyarakat, itu namanya nyemir. Apa Bang Gis? Yang suka pura-pura, yang ucapannya